Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pejuang PPG, kembali lagi ke channel ini. Kita bahas latihan soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Materi kali ini tentang remedial dan pengayaan. Yuk kita awal dengan doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, kita bahas nomor 1. Soal ini sekaligus ada pembahasannya ya. Jadi harapannya lebih gamblang dan jelas di dalam memahami soalnya. Nomor 1, upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Pengertian dari A. Pengayaan, B. Remedial, C. Ekstrakurikuler, D. Intrakurikuler. Baik, untuk menjawab nomor 1, kita bahas terlebih dahulu. Ada 4 opsi pilihan ABC ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, di antaranya pengayaan, yaitu pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Remedial, upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan karakter dalam rangka menggali potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian sesuai yang dimiliki anak. Intrakurikuler, kegiatan utama per sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Nah, nomor 1 ini yang bisa digarisbawahi yaitu mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Nah, jadi nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah B, remedial. Lanjut soal nomor 2, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing merupakan prinsip program remedial. A. Adaptif, B. Interaktif, C. Berbagai metode pembelajaran dan penilaian, D. Pemberian umpan balik segera mungkin. Baik, kita bahas dulu. Ada 5 prinsip program remedial. Nah, prinsip tersebut diantaranya 1. Adaptif, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing anak. 2. Interaktif, bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. 3. Berbagai metode pembelajaran dan penilaian, yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pemberian umpan balik segera mungkin, yaitu umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya, perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Adapun prinsip yang kelima yaitu berkesinambungan, yaitu proses pembelajaran dan pendidik harus selalu menyediakan program remedial sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari soal nomor 2 ini yang bisa kita garis bawahi yaitu belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar. Nah, berarti dari pembahasan 5 prinsip program remedial, jawaban yang tepat nomor 2 yaitu A. Adaptif. Lanjut, soal nomor 3. Berikut ini langkah-langkah program remedial kecuali A. Menganalisis kebutuhan, B. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, C. Melaksanakan program remedial, D. Menentukan jenis dan model pembelajaran. Ingat, yang nomor 3 ini dikecualikan langkah-langkah program remedial. Nah, baik, kita bahas dulu. Di sini ada penjelasan langkah-langkah program remedial. Di antaranya 1. Menganalisis kebutuhan. 2. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. 3. Melaksanakan program remedial. 4. Melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. 5. Menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Nah, dari langkah-langkah program remedial ini, jawaban yang tepat yaitu, nah ingat nomor 3 ini yang dikecualikan
Berarti jawaban yang tepat adalah D. Menentukan jenis dan model pembelajaran. Lanjut soal nomor 4. Upaya bagi peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Maka yang dilakukan guru adalah A. Pengayaan, B. Remedial, C. Pemberian reward, D. Melanjutkan materi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang bisa digarisbawahi nomor 4 ini adalah peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Nah, ini upaya guru apa ini ya? Baik, kita bahas terlebih dahulu. Jadi ada dua kaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, ini diantaranya kalau pengayaan yaitu upaya bagi peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Sedangkan upaya pembelajaran yang kedua namanya remedial, yaitu upaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Nah, karena nomor 4 ini adalah peserta didik yang mencapai atau melampaui KKM, jadi jawaban nomor 4 adalah A. Pengayaan. Soal nomor 5. Pemberian materi kepada peserta didik, yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik, merupakan langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberi treatment pembelajaran pengayaan melalui A. Belajar kelompok, B. Belajar mandiri, C. Pemadatan kurikulum, D. Pembelajaran berbasis tema. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Ada langkah-langkah sistematis dalam treatment pembelajaran pengayaan ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya bacakan. Di antaranya belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan. Kemudian belajar mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan, dan pengembangan latihan. Berikutnya yaitu pemadatan kurikulum, yaitu pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Lanjut, pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran yang terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Nah, dari soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah kaitannya yaitu kompetensi materi yang belum diketahui. Nah, dari pembahasan langkah-langkah sistematis dalam treatment pembelajaran pengayaan, nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah C. Pemadatan kurikulum. Baik, kita cek lagi di sini. Nah, pemadatan kurikulum yaitu pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal kali ini. Bantu yuk channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.